Shalom anak muda, kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami anak-anak mudamu boleh kembali memuji memuliakan namamu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biar kiranya Tuhan pimpin serta ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar juga Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kami. Biar kiranya Tuhan kuduskan pujian kami, biar pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang wanginya mengharumkan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memulai ibadah kita pada malam ini, kita mengangkat pujian Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jemaat hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
pujian kita dengan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Kita masih mengujian kita dengan api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari sudut penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja.
Menyembahkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kita mau lebih lagi memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan?
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin serta ibadah kami dari awal hingga pertengahan ya Bapa. Tuhan, saat ini saat yang indah, kalau kami sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biar kiranya Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu. Biar firman yang disampaikan boleh menguatkan dan menumbuhkan kami ya Bapa. Dan biar kami yang ada dalam masalah boleh diberikan jalan keluar oleh firman-Mu. Dan juga biar kami yang berbeban berat Tuhan, boleh Tuhan lepaskan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Sabtu teman-teman pemuda GPI. Haleluya semua. Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat, semua dalam keadaan bahagia ya, hatinya bahagia, sukacita ya teman-teman. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat penting yang mungkin kalian juga bisa aplikasikan dalam kehidupan kalian ya. Teman-teman, saya awali dengan sebuah ilustrasi ya. Interview kerja atau sedang dalam proses mencari pekerjaan ya, ada sebuah pertanyaan yang kadang membuat orang bingung jawabnya. Ya, ditanya apa teman-teman? Ini di dunia sales ya, biasanya diberi pertanyaan yang sulit seperti ini. Coba kamu jual pulpen ini. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Begini jawabnya teman-teman. Saya ambil pulpen ya. Kamu punya pulpen? Lalu si interviewer akan menjawab, ya saya punya pulpen. Saya juga punya pulpen. Kamu pulpennya harganya berapa? Saya beli pulpen biasa, harganya 3.000 lah, sama kayak kamu punya pulpennya. Oh gitu, berarti beda pulpennya. Pulpen ini harganya nggak 3.000, harganya 1 juta. Loh, kok bisa pulpen harga 1 juta? Harganya sama itu pulpennya, mirip bentuknya. Tunggu dulu, pulpen saya ini berbeda. Kamu tahu dong, sudah berapa puisi-puisi indah yang ditulis dengan pulpen ini oleh pujangga-pujangga. Kamu tahu juga gak, pulpen ini dipakai oleh seorang presiden, untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Ini pulpen bukan pulpen biasa. Kamu tahu gak, ini pulpen luar biasa. Masa itu bentuknya biasa kok? Kan saya udah cerita, ini bukan pulpen biasa. Kamu punya gak uang 1 juta? Punya. Ya udah, ini pulpen punya buat kamu, berarti silakan bayar ke saya. Gitu tadi teman-teman, cara menjual sebuah pulpen ya. Jadi teman-teman kalau ada di melamar kerja ditanya seperti itu, jawabnya seperti itu tadi ya teman-teman ya, nanti langsung diterima jadi sales. Ya teman-teman, tadi sebuah peragaan bagaimana menjadi seorang influencer ya. Influencer itu harus tahu apa yang dia tawarkan. Tadi saya menawarkan sebuah pulpen ya teman-teman ya. Nah, untuk influencernya Tuhan apa sih ditawarkan? Apakah Tuhan? Apakah apa? Apakah gereja kita? Atau bagaimana? Atau Alkitab? Kita akan belajar ya. Kita buka dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10 ya. Di Efesus 2 ayat yang ke-10 saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah teman-teman, saya mulai sharing saya hari ini bagaimana menjadi influencernya Tuhan, itu dengan sebuah pertanyaan yang coba teman-teman mungkin bisa jawab dalam hati saja ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada bagian tubuh teman-teman yang teman-teman kurang suka gitu ya? Misalkan, saya nggak suka sama
tangan saya nih, saya gede, wah saya nggak suka. Tangan saya gemuk, wah saya nggak suka. Mata saya terlalu sipit, atau saya tidak suka mata saya terlalu belok, atau hidung saya terlalu pesek gitu teman-teman. Dan bahkan makin parah karena teman-teman sering mendapat ejekan ya, oh dasar kamu pendek, dasar kamu kurus gitu teman-teman ya. Atau mungkin pertanyaan yang kedua, apakah ada suatu kondisi dalam hidup teman-teman yang teman-teman itu sesali ya, atau teman-teman andai tidak begini begitu ya. Mungkin bisa keadaan keluarga, mungkin keadaan orang tua kalian, mungkin ada yang andai aku tidak lahir di sini, aku lahir di tempat jadi anaknya Siska Kol, seperti itu ya. Atau mungkin dengan keadaan ekonomi seperti ini semua serba sulit, mau beli apa saja susah. Nah, bagaimana teman-teman? Ada pasti ya, kita pasti ada sempat merasa seperti itu. Nah, kalau seperti itu kenyataannya, mari kita coba berandai-andai ya. Kita coba berpikir sejenak, berandai-andai. Yang pertama, apakah mungkin ketika Tuhan itu menciptakan kalian itu salah didesainnya? Jadi harusnya perutnya kurus atau harusnya mukanya tirus, lalu jadi gemuk. Wah, Tuhan salah nih, salah desain ya. Atau kalian harusnya pintar seperti Albert Einstein, lalu tiba-tiba jadi saya nggak ngerti itu, belajar matematika nggak ngerti, bodoh sekali, nah, seperti itu teman. Jadi kalian merasa sebagai produk gagal ya. Kadang kita kalau beli handphone ya, wah dapatnya ternyata baru seminggu pakai rusak. Nah, itu kita sebut produk gagal teman-teman. Nah, apakah Tuhan seperti itu? Dia merancang kita dan kita gagal gitu, produk yang gagal yang dirancang. Atau kita berandai-andai kedua, ketika kita punya hak untuk bertanya sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan, desain ulang deh, saya nggak mau yang kayak gini, nih keadaan kayak gini nggak bagus, saya nggak mau di keluarga ini, Tuhan tolong desain ulang ya, saya jadi seperti apa ya. Kira-kira apa yang Tuhan akan buat dengan hidup kita ya? Kira-kira apa? Apakah kalian akan tiba-tiba menjadi orang lain? Nah, saya kasih jawabannya, kemungkinan besar atau mungkin bisa dibilang pasti, Tuhan akan menciptakan kita ya sama seperti sekarang ini ya, nggak ada yang berubah dengan keadaan kita sekarang. Karena apa? Karena di mata Tuhan kita adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sudah sempurna di mata Tuhan ya teman-teman. Kok Tuhan gak kreatif banget sih? Kenapa sih kok harusnya kan saya bisa di tune up sedikit, di glowing sedikit, harusnya bisa dong. Kenapa saya seperti sekarang ini? Teman, sekali lagi, menurut Tuhan kita ini adalah sebuah mahakaryanya. Kita lihat kenapa kita disebut mahakarya Tuhan ya. Yang pertama kita di ayat 10 yang bagian pertama, 10a. Karena kita ini buatan Allah. Ya, teman-teman sudah jelas dong sini. Kalian ini buatan Allah loh. Jadi kalian itu dibuat oleh Allah secara khusus, dibuat oleh Tuhan. Buatan di sini bukan sesuatu yang biasa saja teman-teman ya. Kalau dalam bahasa aslinya, buatan di sini lebih ke kata poem atau puisi teman-teman. Kalian tahu puisi kan? Puisi, di sini ada yang jago bikin puisi ya. Di sini kalau bikin puisi nggak mungkin pakai bahasa yang sederhana ya. Tidak mungkin kita cuma bilang bahwa saya akan membuat sebuah puisi. Puisinya dengan saya judul adalah Kardus Indomie. Kardus Indomie segi 4. Isinya ada Indomie 24. Dan Indomie itu saya makan lalu habis ya. Itu puisi saya. Apa seperti itu? Pasti enggak ya. Puisi yang bagus harus dipikirkan kata demi kata, sambung menyambung ya. Kardus dus. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu adalah seperti puisi yang Tuhan buat ya. Pasti Tuhan buat kalian itu sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin Tuhan asal-asalan bikin puisi ya. Kalau manusia aja bikin puisi bisa indah, apalagi Tuhan. Sudah pasti Tuhan akan membuat yang lebih indah lagi teman-teman. Raja Daud
menyadari akan hal ini ya di dalam Mazmur 139 ayat 14 ya. Raja Daud berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Ya, tadi kita adalah puisinya Tuhan, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku menyadarinya. Nah, teman-teman, Raja Daud di sini dia juga mengalami proses. Tadinya Raja Daud ini adalah seorang gembala domba, ya, tukang jaga embek, teman-teman. Bayangkan tukang jaga embek. Kalau kalian di sini lihat, mungkin di Jakarta jarang orang jaga embek. Ya, misalkan pedagang kaki lima lah, misalkan gitu. Tapi tiba-tiba bisa jadi raja, teman-teman. Karena apa? Nah, itu dia. Karena Tuhan sudah membuat Daud sedemikian rupa, sedemikian indahnya, sehingga dia bisa menjadi raja pada akhirnya. Sehingga Daud pun menyadarinya, oh, itu semua Tuhan yang membuatnya, Tuhan yang membuatnya. Tapi tetap saja di luar sana banyak orang yang lebih hebat dari saya, banyak yang lebih jago, banyak yang lebih pinter, yang lebih cakep, lebih banyak lagi. Wah, kalau lihat di Instagram, wah, itu teman-teman saya semua jalan-jalan ke luar negeri, saya cuma keluar rumah. Waduh, ya, banyak yang lebih dari saya. Masa sih saya itu masterpiece-nya Tuhan? Masa sih? Teman-teman, ingat baik-baik. Mungkin di mata Tuhan kalian ini di mata orang kalian itu remeh ya. Kalian mungkin tidak dianggap. Tapi di mata Tuhan kalian itu adalah indah ya. Kalian harus ingat itu ya. Kita lanjut ke dalam ayat berikutnya. Ayat 10 bagian B, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kalian tentu tahu bahwa setiap manusia itu ada mengalami namanya proses kelahiran ya. Jadi tidak mungkin ada begitu saja. Tidak mungkin seorang manusia itu tiba-tiba ada, atau tiba-tiba di sebelah saya, ada ini manusia satu. Ya, nggak mungkin. Pasti diciptakan, ada proses penciptaan ya, pertama kali diciptakan sehingga dia bisa lahir. Tapi teman-teman tahu ada yang spesial bagi kita para orang-orang Kristen ya, yang percaya Tuhan Yesus, yaitu apa? Kita itu diciptakan 2 kali, teman-teman ya. Ketika kita lahir, kita diciptakan. Yang kedua adalah ketika kita lahir baru, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu diciptakan yang kedua kalinya ya. Ini yang membedakan ya. Kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Jadi ketika kalian diciptakan yang kedua kalinya di dalam Kristus Yesus melalui karya keselamatan, itu sudah membuktikan bahwa kalian adalah masterpiece of God. Kok bisa kok Andre? Kenapa? Loh, karena karya keselamatan itu sendiri itu sudah sangat-sangat luar biasa, teman-teman ya. Kalian bayangkan, kalian itu tadinya diciptakan sangat indah puisinya Tuhan. Kalian bayangkan kalian memiliki sebuah benda yang kalian sayangi. Misal handphone kalian sangat sayang handphone itu. Kalian jaga, kalian kasih casing, kalian kasih tempered glass. Lalu tiba-tiba teman-teman apa? Dicuri di depan mata kalian oleh tetangga kalian mungkin. Wah, apa yang lakukan? Kalian kejar kan? Nah, sama seperti Tuhan. Tuhan lihat kita sebagai ciptaannya yang paling luar biasa, tapi tiba-tiba dicuri oleh si jahat, si iblis. Jadi Tuhan langsung bertindak, dia turun ke dunia. Ada sebuah analogi, saya sebutnya analogi semut ya. Si semut, ada semut-semut yang sedang berbaris. Banyak semut kalau jalan baris ya. Sementara dia sekarang suka tubruk-tubrukan, dia suka nanya, halo semut, oh semut, oh iya semut ya. Saling halo gitu. Mereka berjalan berbaris, tapi ternyata di ujung dari barisan semut itu adalah ada api di ujungnya, teman-teman. Nah, saya sebagai manusia gimana nih supaya bisa melindungi semut-semut itu, supaya tidak semut itu nggak masuk ke dalam api? Cara paling mudah dan paling efektif adalah dengan apa, teman-teman? Dengan saya menjadi semut ya. Saya menjadi semut.
dengan mudah sekali saya akan bilang kepada barisan itu, saya kebut. Wah, saya kebut, saya ke paling depan, lalu saya bilang, stop, jangan lanjut ke depan. Kenapa? Karena di depan ada api, kalian nanti mati semua, ayo balik. Nah, dengan begitu maka semuanya selamat. Seperti itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadinya di surga, Tuhan dia lihat anak-anaknya, ciptaannya yang luar biasa ini pada mengarah ke kematian semua. Akhirnya Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Itu bukti yang kedua kenapa kalian itu luar biasa. Kalian itu adalah masterpiece, mahakaryanya Tuhan. Teman-teman, ketika kalian itu diciptakan yang kedua kali di dalam Kristus Yesus, Tuhan itu memberikan kita sesuatu yang luar biasa, yang kita sebut apa? Talenta, teman-teman ya. Teman-teman ini mempunyai talenta dalam diri kalian masing-masing ketika kalian percaya sama Tuhan Yesus. Talenta ini adalah sesuatu yang Tuhan akan terus lengkapi dalam hidup kalian. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa ya. Nah, teman-teman, mungkin kalian berpikir, kok Andre, banyak orang Kristen, gak cuma saya, ada ribuan, jutaan di dunia. Jadi saya tuh talenta saya begini ya biasa saja. Teman-teman, ternyata Tuhan itu tidak begitu. Dia tidak membuat kalian dengan talenta, tapi talenta yang sama. Karena setiap manusia punya talenta yang berbeda-beda. Sama seperti apa? Seperti puzzle, teman-teman. Kalian tahu puzzle? Ya. Puzzle itu tidak bisa digantikan. Misalkan saya punya puzzle di sebelah sini, ada yang sini, saya tuker aja, nggak jadi, teman-teman. Itu harus semuanya ada tempatnya. Itu beda-beda bentuknya. Nah, itu dia tadi, teman-teman. Makanya kalian ini punya talenta yang harus kalian kembangkan. Kita lanjut ke dalam berikutnya, bagian berikutnya, Efesus 2 ayat 10. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, teman-teman. Perbuatan baik apakah yang Tuhan harapkan untuk kita perbuat di hidup kita ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah masterpiece of God ya, kita adalah mahakarya Tuhan. Perbuatan baik yang tentunya adalah kepada orang lain ya, teman-teman. Kalau buat baik kepada diri sendiri yaitu mudah, tapi kalau kepada orang lain, nah itu yang harus kita betul-betul lakukan dalam hidup kita, supaya orang lain itu ketika dengan kehadiran kita, orang lain itu terbantu, orang lain itu menjadi senang dengan adanya kita ya, bukan malah orang lain jadi aduh kok ada dia lagi datang. Nah, itu berarti kalian belum melakukan perbuatan baik ya. Nah, dengan hidup yang seperti ini, hidup yang selalu bisa berbuat baik sama orang, melakukan perbuatan baik loh ya, bukan berbuat baik, menasehati itu juga perbuatan baik, melayani itu perbuatan baik, sabar itu perbuatan baik ya. Dengan melakukan perbuatan baik, kita bisa menjadi influencernya Tuhan. Wah, luar biasa. Ayat berikutnya ya, ayat yang bagian yang terakhir ya, Efesus 2 ayat 10. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tadi kita sudah bicara soal perbuatan baik, bahwa kita ini adalah diciptakan dengan talenta ya. Jadi dengan talenta Tuhan lengkapi kita dan kita bisa berbuat baik. Tapi sebetulnya kalian tahu yang luar biasa apa? Tuhan itu sudah merencanakan itu sejak sebelumnya, sudah sejak dahulu kala Tuhan sudah bentuk plan ini, teman-teman. Jadi kita itu semua punya bagian masing-masing ya. Ada yang bertugas menjadi Pak Pendeta di gereja, ada yang bertugas menjadi pendoa, ada yang bertugas menjadi di marketplace atau di sekolah atau di kampus ya. Kita semua itu sudah punya bagiannya masing-masing dengan talenta kita saat ini ya. Tadi ada yang soal puzzle ya, teman-teman ingat. Jadi seperti itu. Semua punya bagiannya masing-masing. Nah, teman-teman, dalam 10 sampai 15 tahun ke depan, kalian itu akan menjadi ahli di bidang masing-masing ya. Kalian mungkin sekarang belum tahu nih, masih sekolah. Tapi habis ini kalian akan bekerja ya. Kalian akan bekerja setelah selesai sekolah, kalian bekerja. Kalian akan mulai mengumpulkan uang ya. Di situ kalian akan dibentuk hidup kalian. Kalian akan
diberikan banyak pilihan. Ada pilih A, ada pilih B, pilihan C, pilihan D, ya. Di situ kan akan memilih. Nah, ketika kalian menjadi ahli nanti 10-15 depan, jadi dokter yang ahli, jadi insinyur yang ahli, atau menjadi akuntan yang ahli, apakah melalui kehidupan kalian itu, keahlian kalian itu, Tuhan dimuliakan, ya? Seseorang yang menyadari bahwa dia adalah masterpiece-nya Tuhan, seseorang yang menyadari bahwa dia adalah mahakarya Tuhan, dia akan bisa memunculkan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan baiknya, ya. Kalau kalian tidak punya kesadaran bahwa kalian adalah masterpiece Tuhan, sulit bagi orang lain untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kalian, ya. Oleh karena itu, bagaimana kalian untuk menjadi influencer-nya Tuhan? Pertama-tama yang harus kalian sadari adalah kalian adalah berharga, kalian adalah unik, kalian adalah masterpiece, mahakaryanya Tuhan. Dengan begitu, kalian bisa menjadi influencer-nya Tuhan, menjadi mengendorse banyak perbuatan baik tentang Tuhan kepada lingkungan kalian. Dengan demikian, kalian sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu tujuan Dia menciptakan kita. Amin, ya. Mari kita sama-sama berdoa, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan kami semua, Tuhan, bahwa kami ini adalah sungguh berharga. Meskipun orang lain menganggap kami itu remeh, menganggap kami itu tidak berharga, kami itu tidak kurang pintar, kami kurang cakep, tapi kami percaya Tuhan melalui firman-Mu bahwa kami ini adalah mahakarya-Mu, kami ini adalah berharga, indah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dengan kami tahu bahwa kami ini indah, kami bisa melakukan pekerjaan baik, kami bisa melakukan semua hal yang Kau inginkan dalam hidup kami lakukan, dan ini semua untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, bentuk hidup kami 10-15 tahun ke depan, biar kami bisa mencapai semua yang kami Kau sudah rancangan dalam hidup kami, biar kami bisa melakukannya semua, Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan semua Tuhan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita menuju ke Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.